Fokus belajar ke. Oke. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu yang menjawab absen bagi yang namanya terpanggil. Tidak ada yang menjawab selain ini. Paham? Paham. Askia Ramadhani. Tempatnya. Afwan. Aidil. Amanda Faidia. Angga Demarta. Anggara Sabta Sukma. Akhiliati Sami. Asyifa Nur Fadila. Ashraf Rigani Yuni. Aura Safitri. Jedga Ramadhani. Fiona Fahima. Haura. Kasih Dwi Pratiwi. Keza Alvaro. Laila. Latif Al-Zahir. Marwa Salsabila. Kemana? Sakti. Maulana Fatir. Muhammad Ihsan Al-Fahizi. Raffi Saputra. Nadira Anesta. Kafka Saputra. Raisa Novalia. Ratu Balkis. Evan. Sakila Ufaira. Septi Aulia. Sylvia Ramona. Oke, berarti yang datang 3 orang. Untuk selanjutnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Balon. Perpindahan kalor. Sebelum kita masuk ke subbab A, siapa yang masih ingat apa itu kalor? Ada yang bisa menjawab? Ada yang lain? Perpindahan panas. Ada yang lain? Ada lagi? Perpindahan panas. Mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang paling rendah. Ada lagi? Tidak? Oke, dan cukup jelas. Kalor yaitu perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi
energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika dua benda tersebut bersentuhan. Nah, siapa yang masih ingat satuan dari kalor? Kalori atau joule? Oke, kalori atau joule. Bisa dilihat di depan. Satu kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Di sini ada pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suhu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan apabila kalor tersebut dilepas, maka suhu akan turun. Bisa dengan contoh, air panas ditambah es batu akan jadi air hangat. Kenapa? Mana yang melepas kalor dan mana yang menyerap kalor. Dan proses yang terjadi yang menjadi air hangat ini merupakan proses penyerapan kalor atau proses melepas kalor. Menyerap kalor. Ya. Karena apa? Karena apa? Karena melepas kalor. Karena melepas kalor suhunya akan turun. Suhu kalau turun panas atau dingin? Panas atau dingin? Panas atau dingin? Dingin. Suhu kalau naik baru panas. Paham? Jadi kalau misalnya air panas dicampur es batu menjadi air hangat, maka di proses yang terjadi ini menyerap kalor atau melepas kalor? Menyerap kalor. Nah, di perpindahan kalor yang Ibu jelaskan kemarin ada 3. Siapa yang masih ingat 3 perpindahan kalor tersebut? Radiasi. Oke, perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Karena sudah dijelaskan juga apa itu konduksi, apa itu konveksi, dan apa itu radiasi. Sudah? Siapa yang bisa menjawab apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas besarkan coba suaranya. Sampaikan besar suaranya. Satu orang yang berani menjawab, satu orang kepada Aulia. Besar ya Au suaranya. Bisa dibesarkan lagi. Ada yang lain? Besar? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui satu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Oke. Bisa dibilang dari depan. Apa itu konduksi? Perpindahan melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel pada zat tersebut. Bisa dipahami semuanya? Apa yang bisa dipahami? Contohnya bisa dilihat pada memanaskan logam. Ada gambar api, ada tangan, ada logam. Gimana perpindahan kondisinya? Kenapa pada logam? Apa yang akan terjadi pada seperti ini?
Isolator. Konduktor. Konduktor sama isolator. Kalau konduktor penghantar panas, Baik. kalau isolator, contoh dari konduktor, contoh dari penghantar panas yang baik bisa kita lihat di setrika. Di setrika ada bagian, kebayang setrika kan? Yang mana bagian konduktornya? Logam. Logam. Kalau bagian isolator, pegangan. Kenapa yang pegangan isolator? Dan karena tidak menghantarkan panas ke tangan. Kalau yang logam, Mengantarkan panas. oke. Menghantar kalau yang baik itu disebut dengan konduktor. Oke, benar semuanya. Contohnya bisa kita lihat di depan. Ada besi, ada baja, ada kuningan dan ada tembaga. Itu semua bisa menghantarkan panas dengan baik. Lalu isolator. Isolator merupakan penghantar kurang baik atau buruk. Contohnya ada kayu, kaca, wall, kertas dan plastik. Selain logam, yang bukan jenis logam, berarti itu merupakan penghantar panas yang buruk atau isolator. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya di konveksi. Tadi Ihsan sudah menyampaikan sama Aulia kepada Ibu apa itu konveksi. Sekarang konveksi. Siapa yang bisa menyampaikan ke Ibu apa itu konveksi? Oke, Aulia. Kecil suaranya. Sedikit lagi. Oke. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, kenapa konveksi bisa terjadi? Konveksi bisa terjadi karena perbedaan massa jenis zat dan terjadi pada zat cair dan gas. Boleh dicatat yang bagian pentingnya saja, soalnya kemarin sudah ada kan dicatat. Nah, contohnya bisa kita lihat di depan. Terjadi pada angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari tekanan udaranya tinggi atau rendah? Tinggi. Lalu tekanan pada di udara rendah. Kalau pada malam hari? Kalau pasang air laut itu terjadi siang atau malam? Siang, Bu. Nah, yang mengatakan pasang air laut itu siang, silakan bertanya. Oke, Abigail mengatakan pasang itu terjadi pada siang hari. Ada yang lain? Yang pada malam hari? Enggak lah, dong. Ibu. Nah, kan ada tinggi ini paginya. Oke, kenapa? Oke, pertanyaan ini Kak Amelia terlebih dahulu. Apa alasan Amelia mengatakan kalau misalnya pasang air laut itu terjadi pada siang hari? Oke, sudah ada. Bagi yang menjawab pasang air laut itu terjadi pada malam hari. Siapa yang menjawab? Apa alasannya?
apa? Kamu belajar nggak? Kamu belajar? Bilang. Oke, Fatir jawab loh pasti ya. Jawab lah. Mereka dapat hadiah dari Ibu. Dapat Ada apa, Dit? Ada apa? pasangnya itu kenal kan. Tangan lagi lah. Nah, ini angin laut. Contoh selanjutnya terjadinya pada angin darat. Mana lagi Bu? Angin darat. Dan selanjutnya ada pada sistem pendinginan mobil atau radiator. Tahu radiator? Yang cowok lain. Nah, tadi yang menjawab konveksi siapa? Orel. Radiasi kan? Latin. Beserta sekolah Latin. Radiasi adalah perkiraan kalau data hubungan dan perantara atau medium. Oke. Berarti radiasi tanpa melalui zat perantara. Radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya sinar matahari. Selain sinar matahari, apa yang Ananda pikirkan lagi contohnya selain sinar matahari? Paling gampang Ananda lakukan setiap harinya. Oke, santet. Lampu. Nah, apa lagi? Yang paling gampang. Paling gampang. Radiasi yang bisa merusak mata. Contohnya HP langsung ke mata cahaya radiasi HP kan? Celang. Celang celek. Rena dan sekitar terus kok. Ya. Siapa yang minus? Nah, Aulia. Aulia suka main HP. Nah, yang ibu tanya siapa tadi? Aulia sih main HP. Ada dikasih batas jam di HP tuh. Radiasi dari layar HP, laptop, televisi itu lumayan berbahaya untuk mata, kesehatan mata. Jadi kalau misalnya kalau ini kan pakai kacamata, kalau nak pakai kacamata tuh nak nampak yang boleh lah. Sebayang-bayangnya nak. Dia kan dia pakai kacamata. Tidak kira main HP tuh. Jarak minimal main HP itu 30 cm. 30 cm itu sama loh.
lapangan. Ange. Ange pene. Sampai ange ya kan? Lakukan hitam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Berarti nyo gampang menyerap panas. Kalau kusam. Kalau putih hitam bisa pilihan. Iya, Ustaz. Oke, sopir pemutih. Sebagai sopir sampai aja mah. Ya, kan judulnya sopir pemutih. Nah, terjawab kan kenapa kalau semisal kita memakai baju hitam di luar ruangan, coba kira panas. Baju hitam, dongker, hijab hitam, merah itu termasuk darah. Dia yang permukaan hitam dan kusam. Berarti kalau semisalnya mau ke lapangan, mau panas-panasan, usahakan jangan pakai baju hitam. Baju putih boleh? Boleh pakai baju hitam. Tapi kalau semisal ange. Paham kakak? Tadi di ruangan. Nah, kalau semisal kakak, ada acara latihan drum band di lapangan kan? Ada panas matahari kan? Kalau semisal kakak bawa baju hitam, coba nak panas kakak. Ketika pakai baju putih, ange SD. Lebih ange mah pakai baju hitam daripada pakai baju putih kalau di lapangan. Lebih ange hitam. Karena apa? Karena permukaan yang berdasarkan hitam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Berarti bahan dasar yang semisal lo pakai baju yang dasarnya hitam, gelap atau kusam itu bisa menyerap panas dengan cepat. Paham? Paham. Singkat saja, paham? Nah, berbeda kalau sama yang permukaan putih. Permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Bukan berarti
Biar topinya seperti itu. Kan mengkilap. Kok jadi lo tahu konduktor? Berarti penghantar panas yang baik. Kalau isolator penghantar panas yang buruk karena dia untuk pegangan. Nah di sini kan mengkilap. Mengkilap tadi adanya di konduksi, konveksi atau radiasi. Gimana? Di radiasi. Ada yang fotogen tadi, yang hitam, yang putih. Memancarkan radiasi yang baik. Oke. Selanjutnya itu ada termos. Kalau tadi panci ditunjuknya kan, yang mana bagian konduktor dan isolator. Sekarang bagian termos siapa yang mau maju ke depan yang menunjukkan konduktor, isolator. Oke, nanti banyak aja adalah itu orang. Tadinya ikon dulu. Tinggal saja. Tinggal. Gue keterangan. Yang setrika siapa nih yang menunjuk? Apa? Setrika. Dan cewek? Bagus. Oke. Chơi nó rồi. Oke. Silakan dibagus. Kita lihat bersama.
menit bisa? Jangan lupakan video jalan. Dah. Kayaan tadi segitiganya. Sini Q, sini M, C, delta T. Bu, C, oke, nah. Siko C, siko C, siko M. Lah, maksud dari rumus ini, kalau misalnya dia ke bawah, berarti dibagi. Bisa dipahami? Tolong ditegakkan kepalanya Anda semua. Iya, Bu. Kalau ke bawah berarti dibagi, ke samping dikali. Contoh kalau semisal kita mencari Q, Q sama dengan C dikali M kali delta T. Kalau kita mencari Q, berarti kon C dikali M dikali delta T. Oke, kalau semisal kita mencari C sama dengan I dibagi oke, paham kan tidak? Bravo. Nah, Asyado, kalau mencari M apaan? Kan Ibu Kecean. Kalau semisal ke bawah dibagi, kalau ke samping kita kali. Dah. Kalau semisal kita mencari Q, berarti kan Q yang dipertanyakan. Iko sih sore kan? Berarti kalau ke samping kita apakan? Apaan? Bagi atau kali? Berarti C dikali M dikali delta T. Paham? Nah, Ibu tanya sama Afwan. Kalau semisal kita mencari C, bagaimana ya? Q dibagi M dikali delta T. Ini kita tuh delta. Oke, apa bisa jawab karena ada Riko? Kalau semisal M yang ditanya, oke. Yang lain paham tak? Paham? Kalau semisal mencari delta T, Q per C dikali M. Coba pastikan. Coba benar. Bayur. Ada di sini. Ada. Dah. Mau mencoba contoh soal 1? Dah. Dah. Payah. Berarti gini untuk bagi kelompok lagi. Kelompok apa? Kelompok untuk menjawab LKPD yang benar gue. Berarti kita 29 dikurang 3, 28. Ya, Bu. Berarti 25. Bagi 5 kelompok. Ibu yang membagi. Ibu. Nah, pas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Tangan ngaruh. Kok dari muda sih kuat
Dan. Wow, silakan. Tidak ada yang pindah-pindah. Kalau pindah-pindah nilainya bukan. Kita pindah, Bu. Meo. Oh, sekolah apa? Serafki dah senang. Serafki. Nah, paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan untuk berdiskusi. Bu meja kalian kemari. Bu meja kemari. Udah kan tuh. Halo guys. Dibikin, semuanya dibikin, tapi dikerjakan sebagai kelompok. Nah, curang juga kalian Bu, ngisi deh Bu. Nak kebeli apa aja? Kan berkelompok bikinnya sayang. Kak, iya 2000 nilai Jadi, perhatikan soal. Nah, ibu lihat ngece ya. Mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dalam satu kelompok jawabannya harus sama. Tidak ada yang berbeda. Tapi simak dulu. Untuk yang pertama, halo. Hai. Halo, hai. Oke, bisa perhatikan ke depan sebentar? Yang pertama, kan di situ katanya untuk menyimak video. Setelah menyimak video lengkapi tabel di bawah ini. Kan itu kecilnya nak. Jadi, nggak usah bawa video, nggak usah menengok video. Cuman silahkan Ananda cari benda yang dapat menghantarkan panas. Bikin saja nama bendanya di sini. Dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas, bikin saja nama bendanya di dalam tabel ini. Paham? Misal, Marah. misal, bukan, kita tidak mengambil yang dari bawah ini. Gambar yang di bawah, ini untuk soal yang di bawahnya. Halo, itu video yang dikirim ke dosen ibu. Nah, bisa dipahami? Gambar yang ini tidak untuk yang di atas. Ini silahkan Anda cari, lalu Anda bikin di dalam tabel ini. Dan untuk gambar ini, untuk soal yang di bawah, yang dengan demikian benda yang dapat menghantarkan panas tersebut. Oh tidak kan? Baca dong merah. Berarti gambar itu ada oh. Bukan jelas ya gambarnya. Gambar yang pertama, itu kabel, kawat kabel. Bu, kok dia jalan pindah ya teman Tidak mana Bu? ada yang berjalan. Ada. Yes. Nah, yang di samping kabel kawat ada gambar asoy. Yang ketiga panci. Yang di bawah kabel kawat sendok. Di sampingnya asli di rumah. Ika. Tahu Ika? Ika kue. Yang
Ada. Ada saya lihat muka orang ini, Bu. Udah. Dia kelompok 5 di Mabek kan. Kelimo. Ye. Anggotanya apa, Bang? Bikin nama anggota kelompok sekalian. Anggota kelompok. Oke. Anggota kelompok saya nyawa. Oh, barang. Aku lagi video maka. Iya ya. Berawan. Berawan sedopan. Berapa? 6. Selasa. Nah, thank you. Sudah siap semuanya? Kelompok 1 sudah. 2, 3, 4, 5. Kalian pertama siap. Volleyball. Kelompok A yang maju untuk mempresentasikan jawaban. 5. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Semuanya. Nah, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 tadi omisi udah tadi. Tidak ada revisi 15 menit lagi. Kalau ucapkan yang lain tolong duduk di tempat duduknya masing-masing. Bisa dihadap teman yang ada di depan lengkap. Kalau lengkap, bisa menghargai. Nah, yang lain tidak ada suaranya, silakan dilihat teman yang ada di depan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ngomong Nah, kelompok 2 mana suaranya kecil. Beda dapat tenaga di mana? Logam, setrika, dan panci. Nah, logam, setrika, dan panci. Betul apa salah? Betul. Oke, bagus untuk kelompok 2. Boleh kita bilang beda. Kertas, plastik, kayu. Benar atau salah? Dah, terus. Jangan ketinggian. Kok kawan apa ya? Untuk kalian kali kesan percaya.
lagi. Yang lain yang tidak menyimak ibu ambil KPD. Ayo. Sebutlah. Itu kan kira kira juga. Itu kan kira kira. Bang, keluar keluar. Keluar saya sini bang. Kami ada goreng. Keluar kan? Itu jangan dulu orang mak pemanjang saya doang baik ini. Mama lagi dulu sini ya. Ya. Oh ya. Baik-baik deh. Kan harus keluar lembaga. Mete orang sibel, kecil amer, mama orang, terusnya mama orang, error mama Suaranya tolong dikondisikan. Oke. Sebelumnya mari kita menyiapkan dulu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan ke ibu? Saya bisa menyimpulkan ke ibu apa aja yang Bapak bahas dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Perpindahan kamar. Apa saja perpindahan kamar? Nah, ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Lalu, konduksi itu oke, konveksi. Perpindahan kamar nih. Satuan kamar. Radiasi. Tanpa zat perantara. Apa contoh dari konduksi? Oke, ada konduktor sama isolator. Konduktor yang merupakan penghantar panas yang baik dan isolator penghantar panas yang buruk. Contoh dari konduksi bisa dilihat tadi dari setrika. Mana bagian konduktor dan mana bagian isolator. Jika tolong dengarkan ibu berbicara di depan. Ini buat. Tolong konveksi. Angin merah dan jemur. Pemain es. Radiator. Baukis apa? Sama Revan. Contoh radiasi yang tadi. Menjemur kain. Yang buat tidak ada aham-aham. Mereka semua keluar.
Oke.